Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pada bab 4, poin A, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat mengetahui kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke, jadi setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik dapat mengetahui ya kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke, kita lanjut ke materi. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan banyak bangsa Eropa melakukan ekspedisi pelayaran ke seluruh penjuru dunia dengan tujuan mencari sumber ekonomi baru dan melakukan perdagangan. Namun, pada kenyataannya, mereka bukan hanya melakukan perdagangan, namun langsung menguasai dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan bangsa Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde of Indies Company atau yang disingkat VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia banyak yang menderita. Di berbagai daerah, VOC melaksanakan politik yang disebut divide et impera atau yang disebut juga politik adu domba. Bangsa Belanda melakukan adu domba terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, sehingganya kerajaan-kerajaan tersebut melemah dan merusak berbagai sendi kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels memerintah, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811, yaitu dengan melaksanakan kerja paksa atau yang disebut juga kerja rodi. Kerja rodi ini guna membangun jalan raya sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer Belanda. Penderitaan bangsa Indonesia berlanjut ketika Kulturstelsel diberlakukan atau yang disebut juga tanam paksa pada masa pemerintahan Van den Bosch pada tahun 1828. Tanam paksa ini mengharuskan rakyat Indonesia menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintahan Belanda dan wajib memberikan hasil panennya kepada pemerintahan Belanda. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, tetapi kekayaan, sehingganya menyebabkan rakyat Indonesia menderita dan jatuh miskin. Di sisi lain, bangsa Belanda yang melakukan penjajahan menjadi kaya raya, sehingganya menjadi salah satu negara kaya yang ada di Eropa pada waktu itu. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Contohnya saja perlawanan Cut Nyadin di daerah Aceh, perlawanan Imam Bonjol di daerah Sumatera Barat, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di daerah Banten, dan masih banyak perlawanan yang ada di daerah-daerah. Namun, perjuangan belum berhasil mengusir penjajah, dikarenakan perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara nasional. Selanjutnya,
Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia, seperti Van Deventer dan Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Mereka mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis untuk rakyat Indonesia. Isi program dari politik balas budi ada 3 program. Yang pertama, edukasi. Yang kedua, irigasi. Dan yang ketiga, transmigrasi. Atas desakan dari berbagai pihak, pemerintahan Belanda akhirnya menerapkan politik balas budi. Namun, politik balas budi bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan kepentingan bangsa Belanda. Contohnya saja, irigasi yang dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Contoh lainnya, sekolah yang dibangun atau dalam hal ini edukasi diperuntukkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan juga terampil. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik yang sadar akan nasib bangsanya, yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.